Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Sinar. Kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ditemani rekan saya, Ibu Namriah. Beliau adalah guru biologi di SMK Negeri Bulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, baik Ibu, jadi kita ini akan melakukan percakapan pra-observasi yang dalam rangkaiannya akan melaksanakan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Nah, sebelum itu izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Ya, baik. Iya, jadi Ibu sesuai dengan modul ajar atau rancangannya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu susun, Bu? Jadi sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat, ada 2 poin untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi biologi dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi dengan tepat sesuai dengan objek kajiannya masing-masing. Baik, jadi ada 2 tujuan ya, Bu ya. Yang pertama tadi definisi biologi dan mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi ya. Baik, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, di sini area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya ilmu biologi, apalagi kaitannya dengan jurusan pengolahan hasil pertanian. Baik, jadi yang ingin dikembangkan ini di ranah pengetahuannya, bahwa siswa ini ingin diajak mengetahui bahwa bagaimana pentingnya biologi ini dengan kaitannya dengan jurusannya ya, sebagai anak SMK PHP ya. Baik, jadi Ibu, apa metode yang Ibu gunakan dan juga strateginya, Bu? Jadi di sini strategi yang saya gunakan yaitu kolaboratif, di mana nantinya akan dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama mengerjakan tugas LKPD. Kemudian metode yang digunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi ada tadi strateginya kolaboratif dan metodenya diskusi, penugasan, dan tanya jawab ya, Bu ya. Apa media yang digunakan, Bu? Media yang saya gunakan yaitu media presentasi PowerPoint, kemudian tentu saja spidol, papan tulis, dan buku teks. Baik ya, medianya ada beberapa ya yang untuk menunjang pembelajaran. Ada tadi bahan tayang PowerPoint, buku teks, dan papan tulis ya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menilai diri sendirinya ini terhadap selama ini kesesuaian dengan pembelajarannya, Bu? Jadi untuk kesesuaian antara proses pembelajaran yang selama ini dengan rancangan yang sudah saya buat masih sekitar 80% ya, karena selalu saja ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Baik ya, 80% ya Bu kira-kira kesesuaiannya, karena memang ada hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita duga menjadi kendala dalam prosesnya. Baik Bu, jadi kapan kira-kira Ibu ingin bisa diobservasi, ada waktunya? Jadi proses pembelajarannya ini mungkin hari Senin jam ketiga dan keempat. Baik, hari Senin ya, jam ketiga dan keempat ya, insya Allah nanti observasinya. Nah, apa yang Ibu dapatkan di proses percakapan pra-observasi ini, Bu? Dari percakapan pra-observasi ini tentunya saya mendapatkan informasi ya, apa tujuan dilaksanakannya observasi ini, dan saya juga bisa lebih mempersiapkan diri agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Iya. Dan harapan saya setelah dilakukannya observasi ini tentunya terjadi peningkatan kesesuaian antara apa yang saya rencanakan dengan proses pembelajaran yang nantinya terjadi, yang tadinya mungkin 80% bisa meningkat lagi. Dan itu mungkin bisa dilihat dari keaktifan siswanya. Nah, kalau siswanya sudah aktif berarti proses pembelajaran itu sudah berpihak kepada murid. Luar biasa sekali ya Bu ya, harapannya bahwa memang harapannya kita bisa sesuai dengan tujuannya nanti yang telah Ibu susun, dan pastinya
keaktifan murid tercapai, bahwa itu adalah indikator atau tanda bahwa telah pembelajaran telah berpihak pada murid ya Bu ya. Baik, luar biasa, terima kasih sekali Bu. Baik, insya Allah saya ini sudah mencatat hal-hal pentingnya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di observasinya nanti hari Senin tersebut, dan langsung akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih. Baik, demikian tadi percakapan pra observasi untuk kegiatan keseluruhan observasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sudah sarapan semua? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya mau kalian berbagi
akan mempelajari struktur dan jaringan-jaringan apakah yang dipelajari. Jaringan tubuh. Jadi dulu bantu ya. Manusia itu makhluk hidup itu terdiri atas organ-organ kan. Organ itu seperti jantung, kulit, mata, hidung, telinga, organ-organ. Nah, organ-organ itu sendiri tersusun atas nah, ginjal itu tersusun atas jaringan ya. Ginjal itu penyusunnya atas jaringan. Nah, jaringan sendiri tersusun atas sel. Jadi ingat, sel itu akan menyusun jaringan, kemudian jaringan akan menyusun organ. Nah, organ itulah yang bekerja sama membentuk sistem dalam tubuh kita menjadi satu individu. Begitupun pada tumbuhan, begitupun pada hewan. Jadi kita ini jaringannya manusia sama jaringannya hewan itu kurang lebih sama ya. Jaringannya. Tapi kita diberi kelebihan oleh Allah, diberi akal. Nah, itulah yang membedakan kita sama hewan. Jaringannya, sistem tubuhnya itu hampir sama. Nah, yang membedakan kita itu adalah akal kita. Jadi tolong ya, bedakan antara manusia dan hewan. Terus, oke, ada pertanyaan lagi? Ada Bu? Ada. Belakang ada pertanyaan lagi? Zoologi, Nah, ilmu tentang jaringan tentang hewan. Tentang hewan apa yang dapat kita pelajari di zoologi? mari kita simpulkan. Ada satu orang yang bisa menjelaskan kembali definisi biologi dengan benar supaya kita bisa kita kembali ke tujuan pembelajaran kita ya. Oke, ada satu orang lah, masa tidak ada? Oke, satu orang. Ya, udah ya. Jadi kita menyimpulkan apa definisi biologi. Bisa tanpa lihat teks? Oke, silakan. Ya, Lihat teks. ya bisa. Biologi adalah ilmu pengetahuan mempelajari kehidupan dan organisme, termasuk aspek-aspek seperti struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, distribusi, klarifikasi, serta interaksi organisme Oke, dengan lingkungan sekitarnya. betul sekali. Oke, kembali. Ini yang lain sudah bisa ya? Ini juga ya, sudah bisa? Ya. Oke, itu dong. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi dengan benar. Kalian sudah belajar tadi beberapa cabang ilmu biologi ya. Ada banyak sekali sebenarnya. Nah, itu tadi yang sudah kalian kerjakan. Ada berapa poin tadi itu? 9 poin. Nah, itu hanya sebagian kecil saja, masih banyak sekali. Karena memang makhluk hidup itu sangat luas ya, sangat banyak, mencakup banyak hal. Jadi ada banyak cabang-cabang ilmu biologinya. Ya, yang bisa kalian ingat apa? Yang pertama, Zoologi. ya, zoologi dari namanya saja sudah tergambar. Zoo itu adalah kebun binatang. Jadi berarti Hewan. nah, ilmu biologi yang dia khusus mempelajari tentang hewan secara umum. Nanti hewannya itu terbagi-bagi lagi. Nah, terbagi-bagi menjadi ada serangga, iya, itu ada cabang-cabangnya sendiri lagi. Ada istilahnya sendiri. Kemudian apa lagi? Yang kedua, botani jelas ya. Botani itu adalah yang paling berhubungan sama jurusan kalian ya. Bisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di botani itu mempelajari tentang tumbuhan. Apalagi yang lain? Bakteriologi. Saya harap Ibu harap ya setelah kita melewati proses pembelajaran ini, nah kalian sudah tahu nih bukan pembelajaran di atas. Jadi ceritanya kita sudah belajar nih apa yang kita butuhkan. Ini adalah definisi biologi, kemudian cabang-cabang ilmu biologi. Jadi ini adalah pengantar kita untuk memasuki level pilihan kalian nantinya ya.
tapi kalau tidak diulang-ulang di rumah tidak bakalan tersimpan di otak Pak. Ya, jadi terima kasih untuk partisipasi aktifnya hari ini. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya sudah mengamati Ibu Namria melaksanakan pembelajarannya ya, saya sudah observasi. Jadi ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan kepada Ibu Namria hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu Namria menilai performanya hari ini, Bu? Oke. Kalau menurut saya dari keaktifan peserta didik ya mungkin masih sekitar 80%, kemudian kesesuaian dengan yang sudah direncanakan dengan proses pembelajaran tadi sekitar 90% lah. 90% ya, dan sudah keaktifan juga. Nah, mengapa Ibu menilai demikian Ibu? Dari keaktifan siswa yang saya perhatikan ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi, kemudian kurang aktif ketika saya mengajukan pertanyaan, dan ada beberapa yang masih kurang fokus. Baik, mohon izin ya Bu, saya akan menyampaikan beberapa catatan saya selama Ibu melakukan tadi praktik mengajar. Saya mengobservasi ya. Jadi tadi sudah kesesuaiannya juga saya sudah lihat meningkat ya, kan kemarin 80% dan diharapnya lebih meningkat. Nah, saya sudah cek tadi sudah lebih meningkat. Seperti tadi sudah ada salam, tujuan pembelajaran, ada pertanyaan pemantik, manfaat, itu tadi semua disampaikan oleh Ibu. Itu tercantum dalam modulnya Ibu, rencananya Ibu. Kemudian tadi pas Ibu memberikan pengantar, sudah ada tadi cabang-cabang biologi, penerapan ilmu biologi, itu sesuai dengan tujuan ya. Sesuai dengan tujuan. Kemudian pemberian LKPD, anak-anak diskusi, selanjutnya juga anak-anak mempresentasikannya. Selanjutnya Ibu juga tadi memberikan penguatan tadi ketika ada sesi tanya jawab di antara mereka, Ibu memberikan penguatan. Kemudian tadi bagian yang penting, nah di sini tadi Ibu juga bersama peserta didiknya memandu mereka untuk menyimpulkan ya, dan juga Ibu melakukan tadi refleksi, walaupun masih ada catatan saya tentang refleksinya tadi ya. Kemudian untuk keaktifan Bu, saya tadi melihat itu sudah aktif. Kemudian tadi ada yang 1 dari 12 orang ini mengajukan pertanyaan. Nah itu walaupun mungkin tidak bisa disebut terlalu signifikan, tapi itu sudah indikator bahwa ada keaktifan di sana ya. Baik, seperti itu pengamatan saya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, alhamdulillah kalau sudah terjadi peningkatan ya. Nah memang tadi waktu ya refleksi ya memang harusnya ada mungkin diberikan lembar refleksi untuk setiap siswa, tapi ya tadi itu berlangsung sekilas saja refleksinya, jadi sudah mewakili semua siswa. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan Bu beberapa catatan saya ya. Jadi tadi untuk mencapai kan tadi target kita di sini yang Ibu ingin tuju itu ada pertama tadi poin tentang kesesuaian ya, kesesuaian dan keaktifan. Nah, untuk kesesuaian kita misalnya mau lihat kesesuaian antara perangkat yang sudah kita rancang Bu dengan yang terlaksana, itu bisa dibantu oleh PowerPoint-nya Ibu. Tadi PowerPoint-nya sudah bagus. Nah, untuk keaktifan bisa nanti ditambah dengan Ibu boleh menambahkan ice breaking Bu. Ice breaking itu boleh tadi di sela-sela antara Ibu selesai melaksanakan memberikan pengantar, sebelum memasuki proses diskusi, Ibu bisa melakukan ice breaking. Ice breakingnya metodenya bisa lebih variatif lagi. Yang terakhir refleksi, ya tadi saya sampaikan sudah dilaksanakan karena harapan kita bahwa itu bisa lebih sesuai dengan yang ingin Ibu tuju, sesuai dengan percakapan
praobservasi kemarin mengenai kesesuaian dan keaktifannya anak. Nah, bagaimana Ibu menanggapi catatan yang baru saya berikan, Bu? Ya, terima kasih ya untuk beberapa sarannya. Ini sudah saya catat saran-sarannya. Oke, untuk ya insya Allah saya akan memaksimalkan nanti bagaimana saya praktik mengajar saya dengan saran yang sudah Ibu berikan. Iya, baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, area apa lagi atau bagian apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan ke depannya mungkin masih area ini ya, pengetahuan dan pemahaman, tapi mungkin dengan materi yang lebih mendalam lagi. Jadi masih di area ini, pemahaman. Baik. Bagaimana Ibu dapat melakukan hal yang bisa meningkatkan area tersebut, Bu? Ya, mungkin dengan memperbanyak referensi saya mengenai model-model dan metode-metode pembelajaran, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan dan tentunya mempraktekkannya di proses pembelajaran nantinya. Baik, Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana ini, Bu? Ya, insya Allah di awal semester genap depan, karena ini sudah akhir semester ya, jadi insya Allah di awal semester. Baik, di awal semester ya. Jadi kira-kira siapa yang Ibu bisa mintai bantuan mungkin untuk minta pendapat mengenai hal ini, Bu? Iya, rekan sejawat di satu MGMP. Ya, satu MGMP ya. Ya, jadi rekan sejawat satu MGMP ini diharapkan memang bisa saling sharing ya, aktif, karena memang pasti ada beberapa kesamaan yang dirasakan dalam proses pembelajaran pastinya. Nah, Ibu Gunamria, dari hasil pertemuan ini, Bu, apa yang Ibu dapat simpulkan? Ya, dari observasi tadi tentu saja saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata proses yang saya mengajar itu ternyata masih banyak kekurangannya. Mungkin kalau saya sendiri mengamati sering tidak terlihat ya, dan kita tidak bisa objektif menilai diri sendiri. Jadi tentu perlu ada kegiatan-kegiatan seperti ini agar jalannya pembelajaran nanti lebih baik ke depan. Baik. Ya, jadi memang ya kadang kalau kita sendiri kadang kita tidak menyadari ini yang mana yang kurang. Saya rasa tadi sudah melakukannya ya, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Namria di akhir percakapan kita ini, Bu? Perasaannya tentu saja tercerahkan ya, karena ada banyak sekali pelajaran-pelajaran baru dari Ibu yang saya dapatkan. Saran-sarannya insya Allah akan saya praktekkan, saya gunakan. Jadi ya alhamdulillah saya mau terus ada kegiatan-kegiatan seperti ini, karena itu juga bagus untuk memperbaiki bagaimana jalannya pembelajaran. Baik, Ibu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Jadi memang ya sekali lagi tujuan dari adanya observasi ini antar rekan sejawat yang dahulunya mungkin dari atasan, hanya dari pengawas ke kepala sekolah atau kepala sekolah ke gurunya. Jadi ini diharapkan aktif dilakukan di antara sesama rekan sejawat, supaya kita ingin mengamati bahwa tujuan pembelajaran ini kita tetap memantau bahwa tetap berpihak pada murid. Iya, itu, dan memang kita mau lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan ya. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Karena ini juga ini berarti bahwa Bu Namria memang berusaha menjaga kualitasnya, makanya memang ada proses yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Iya. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian proses observasi, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini terakhir percakapan pasca observasi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.